Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 19 di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni Prediction of Heart Disease Using Random Forest. Bisa dilanjut? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fatkur Rahmat dengan NIM 082111633062 dan teman saya, Rizky Rizwi Ferdiansyah. Ferdiansyah dengan Oke, NIM terakhir 011. oke, lanjut. Next. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan dari sisi pendahuluan. Dengan semakin majunya zaman saat ini, jumlah data juga semakin besar. Hal ini yang mendorong untuk tidak melakukan analisis secara manual gitu. Oleh karena itu, data mining dibuat sebagai keahlian dalam menemukan pola tersembunyi atau tren dalam data besar. Hal ini juga mendukung eksplorasi otomatis data, yang mana salah satu teknologi data mining sendiri adalah machine learning. Machine learning ini mengintegrasikan antara statistik serta AI. Dalam ilmu kedokteran, machine learning mampu membuat prediksi dalam data yang sebelumnya belum terlihat, seperti data jantung, penyakit jantung. Next. Oke, sebelum kita masuk ke metodologi dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan dari sisi dasar teori, jantung itu sendiri adalah sebuah organ vital manusia yang berakibat fatal jika terinfeksi. Sebuah laporan mengatakan bahwa sekitar 7 juta orang meninggal akibat serangan jantung tiap tahunnya di seluruh dunia. WHO sendiri mencatat pada 2016, 17,9 juta orang tercatat meninggal karena penyakit ini. Penyakit ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni serangan jantung dan gagal jantung. Beberapa faktor resiko tidak dapat dikontrol untuk penyakit jantung, termasuk riwayat keluarga, usia, dan riwayat preeklampsia. Preeklampsia. Gejala serangan jantung yang itu dapat meliputi mual, pusing, nyeri pada rahang atau perut. Gaya hidup sehat seperti pola makan yang seimbang, olahraga teratur, pemeriksaan jantung berkala, tidak merokok, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa kegiatan yang bisa membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Next. Baik, untuk metodologi penelitian yang akan saya jelaskan, di mana untuk datasetnya sendiri itu didapatkan dari Kaggle. Dataset ini memiliki 14 kolom yang berisi fitur klinik pada penyakit jantung dan memiliki rekor sebanyak 1025. Untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam dataset ini, itu yang pertama ada age, yaitu umur dari responden, dengan jenisnya itu rasio, lalu ada seks, yaitu jenis kelamin responden dalam bentuk boolean, di mana satu adalah pria dan dua adalah wanita dengan jenis nominal, lalu ada CP atau chest pain type dengan jenisnya itu nominal, di mana variabel ini menjelaskan jenis nyeri dada yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tipikal angina dikodekan sebagai 0, atipikal angina dikodekan sebagai 1. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu untuk non-anginal pain itu dikodekan sebagai 2 dan asimptomatik saya dikodekan sebagai 3. Lalu untuk rest BPS atau resting blood pressure itu merupakan tekanan darah responden ketika beristirahat. Satuannya itu milimeter Hg dengan jenisnya itu rasio. Lalu ada col yaitu serum kolesterol yang merupakan kadar kolesterol pada darah responden. Satuannya adalah mg per dl dengan jenis rasio. Lalu ada FBS yaitu fasting blood sugar, merupakan istilah untuk menyatakan kadar gula darah seseorang dalam keadaan puasa, di mana variabel ini bernilai boolean, di mana jika FPS lebih dari 120 maka dikatakan sebagai 1, dan jika FPS kurang dari atau sama dengan 120 akan dikatakan sebagai 0. Lalu untuk tes TCG atau Resting Electrocardiographic Results itu adalah tes medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung saat seseorang dalam keadaan istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Nilai ini dibagi menjadi 3 kelompok, di mana 0 adalah normal dan 1 untuk
STT wave abnormality. Ya. Lalu untuk talax itu maksimum heart rate achieve adalah tingkat detak jantung maksimum yang dapat dicapai seseorang selama aktivitas fisik atau latihan. Satuannya itu adalah BPM atau beat per minute dengan jenisnya itu interval. Lalu ada exang yaitu exercise induced angina, kondisi di mana seseorang mengalami nyeri dada atau ketidaknyamanan, di mana di sini dalam bentuk boolean untuk satu adalah iya dan nol adalah tidak. Lalu all peak itu menjelaskan turunan segmen ST dan EKG yang diukur dalam milivolt dari titik baseline, jenisnya interval, lalu ada slope yaitu kemiringan atau arah perubahan segmen ST pada puncak aktivitas fisik saat dilakukan tes latihan jantung, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu upsloping, flat, dan downsloping. Lalu ada CA yaitu jumlah pembuluh darah besar yang diwarnai melalui prosedur fluoroskopi dikodekan sebagai 0 hingga 3 yang menyatakan banyak pembuluh darah yang diwarnai. Lalu ada TAL yaitu tes scintigraphy jantung yang digunakan untuk menilai aliran darah ke jantung. Dikelompokkan menjadi 3 di mana 0 itu normal, 1 itu catatan permanen, dan 2 adalah catatan yang dapat diatasi. Lalu ada target yang menunjukkan apakah responden memiliki penyakit jantung, di mana nilai 1 berarti memiliki dan 0 tidak memiliki. Nah, lalu untuk metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah yang pertama adalah level validation, yaitu teknik yang umum digunakan dalam machine learning untuk mengevaluasi kinerja suatu model. Teknik ini membantu dalam mengukur sejauh mana model tersebut dapat mengeneralisasi pada data yang belum dilihat. Pada penelitian ini jumlah yang digunakan adalah 10. Lalu ada random forest, yaitu algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori ensemble learning, di mana ensemble learning ini melibatkan penggabungan hasil beberapa model untuk meningkatkan kinerja dan generalisasi. Random forest secara khusus digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Lalu untuk evaluasi sendiri, ini diukur dengan menggunakan confusion matrix, akurasi, presisi, dan sensitivitas. Lalu untuk result and discussion, itu di sini ada correlation matrix. Jadi di sini untuk correlation matrix dilakukan dengan membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Hasilnya correlation matrix di samping dengan korelasi tertinggi itu ada pada slope dan old peak. Nah, lalu ini confusion matrixnya sendiri, di mana dari hasil prediksi itu didapatkan bahwa true positif sebanyak 29, true negatif sebanyak 24, false positif sebanyak 5, dan false negatif sebanyak 3. Lalu untuk sensitivity itu 90,6, specificity 8,7, dan akurasi 86,9. Oke, untuk pertemuan project, ini setelah diuji coba oleh kami, itu kami melakukan correlation matrix dengan masih sama variabel slope dan all peak memiliki korelasi paling tinggi di antara korelasi variabel lainnya, yaitu sebesar 0,58 minus 0,58. Nah, lalu untuk confusion matrixnya sendiri didapatkan true positif sebanyak 100, true negatif sebanyak 102, false positif sebanyak 0, dan false negatif sebanyak 3. Ini untuk visualisasi random forest-nya sendiri. Nah, mungkin untuk hasil evaluasi bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk hasil evaluasi sendiri bisa dilihat, bisa next. Kami sendiri menggunakan 3 metrik evaluasi, apa aja itu? Ada akurasi, presisi, dan recall. Di mana tiap skema yang kami buat, kami membuat 3 skema, di sini 75/25, 67/33, dan 60/40. Maksudnya di sini adalah 75 itu adalah data training dan 25 data testing. Begitu pula dengan yang lainnya. Setiap skema kami lakukan percobaan sebanyak 3 kali. P1 menandakan iterasi pertama, P2 adalah iterasi kedua, dan P3 adalah iterasi ketiga. Nah, dari hasil evaluasi yang kami buat, dihasilkan bahwa rata-rata akurasi serta recall tertinggi ada pada skema 75/25. Sedangkan rata-rata presisi tertinggi ada di skema 60/40. Walaupun di beberapa hal 75/25 ini adalah yang kurang stabil seperti itu.
seperti pada bagian recall-nya. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini bisa dilihat juga dari bar chart atau diagram batang perbandingan akurasi tiap skema. Bisa di next. Oke, mungkin sekian saja dari kami. Ini adalah link referensi yang kami gunakan, yaitu dari paper berjudul Prediction of Heart Disease using Rainforest. Next, sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.